Oke, Lanjut. kemudian lanjutnya dari saya ya Bu, terima kasih atas waktunya Oke, sebelumnya. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Itu oke. dari Ibu sendiri bagaimana cara mengelola waktu pelayanan itu agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama gitu Bu? Saya kan punya 3 karyawan ya Mas ya. Ya, Kalau lagi rame, semua yang ada di rumah ini ikut terjun. Artinya ya, yang masak itu sebetulnya saya dengan bapaknya, dengan suami saya ya. ya, Saya dengan suami saya itu yang sebenarnya yang set utama lah caranya seperti itulah ya. Nah, ini saya bagi-bagi ini dengan suami saya. Kalau kalau menu yang dipesan itu macam-macam, nah ini kita bagi. Jadi ada yang pegang kompor satu khusus untuk masak mie, saya yang masak sama suami saya dan ada satu lagi karyawan yang khusus pegang nasi. Nah, yang hmm, satu ini khusus pegang es, minuman itu. ya. Jadi satu khusus pegang minuman, satu khusus pegang nasi, satu khusus masak mie dan saya yang berdua ini yang mengolah mie-nya gitu. Berarti sudah dibagi Ya, satu-satu ya Bu, ya. ya. Oke, kemudian untuk keuangan gitu, bagaimana cara kelolanya agar keuangan dari rumah makan tersebut tetap stabil gitu Bu? Kalau selama ini sih untuk manajemen kita masih manual ya Mas ya. Ya. Masih manual ya. Dapatnya berapa gitu kan, terus dikeluarkan untuk belanja, ada ada sisa baru kita simpan untuk keperluan yang lainnya seperti itu. Masih manual, nggak ada yang nggak pakai-pakai ya nggak pakai-pakai elektronik nggak sama sekali. Hmm. Berarti full semua keuangan masih catatan keuangan pakai Betul, buku gitu ya Bu? betul, heeh. Pakai nota biasa, Ya. pakai buku. Oke, untuk selanjutnya, kalau misalnya ada pelanggan yang memiliki keluh kesah gitu Bu, kayak misalnya ada komplain itu bagaimana cara Komplain. menghandle pelanggan tersebut agar mereka tetap puas gitu Bu? Biasanya yang keluar, kalau ada konsumen yang marah atau yang komplain ya, itu biasanya saya yang langsung terjun keluar. Jadi saya juga nggak tahu ya Mas ya, ketika orang itu marah, misal dengan karyawan saya marah, Mas, gimana sih ini? Jadi karyawan saya masuk ke dalam, bilang sama saya, Ibu ada yang komplain. Saya keluar, orangnya yang mana? Begitu saya keluar, yang komplain nggak jadi komplain Mas. Saya juga nggak tahu itu kenapa. Begitu saya keluar, hai, saya cuman gitu aja langsung, Mbak, dia udah gitu terus. Iya, kenapa? Gitu. Enggak, ini loh Mbak, cuman anu esnya kurang es misalnya ya. Esnya kurang Ya. es. Oh, gini gini gini. Saya tambah ya. Udah gitu. Nggak jadi marah. Tapi kalau sama karyawan saya, dia bisa marah, bisa, Mas, gimana sih? Gitu-gitu bisa. Tapi kalau saya yang keluar, enggak. Itu kalau komplain yang secara langsung ya. Ada juga komplain yang lewat telepon misalnya, Mbak, maaf, ini keasinan gitu misalnya ya. Ya udah Ya. saya bales, mohon maaf ya, mungkin lupa gitu-gitu atau mungkin kebanyakan lain kali enggak deh gitu. Dan kali bilang ya sama ibu, tak gituin juga. Ya gitu aja. Oke, jadi kemudian yang membedakan dari rumah makan Bu Heni dengan rumah makan pesaing di sekitarnya itu apa ya Bu? Apa ya Mas? Ya mungkin kalau tempat yang lainnya itu rumah makannya masih yang hmm, bahasanya apa ya? Bahasanya itu tidak mengikuti Gen Z kali ya. Maksudnya Ya. ya warung-warung biasa gitu. Kalau saya ya udah kayak kafe-kafe gitu lah Mas. Padahal Oh saya gitu. di desa gitu, di kampung gitu yang saya kasih lampu kecil-kecil itu rame. Saya kasih Ya. saya kasih ornamen baju. Saya kasih gambar-gambar yang menarik, terus bunga-bunga gitu. Nah, mungkin itu yang bedanya.
Berarti itu uh, lumayan mengikuti perkembangan zaman ya Bu, mengikuti Gen Z gitu Iya, juga. iya, betul. Kemudian selanjutnya untuk rencana kedepannya itu bagaimana Bu? Apakah ada rencana untuk mengembangkan bisnisnya atau apa? Kalau kalau hayalan, kalau hayalan, iya Mas, saya pengennya punya cabang di mana-mana gitu kan. Tapi ya itu mengalir aja lah, terserah sama Tuhan. Kalau memang jatah saya punya usaha banyak, pasti Tuhan akan memudahkan gitu kan. Gitu aja sih. Uh, Oke, okay. Kemudian untuk dalam situasi darurat ya Bu, kalau misal ada pemadaman listrik atau gangguan operasional yang lainnya itu bagaimana cara menghandlenya itu? Kalau gangguan nih, kalau mati lampu, kalau sudah malam sekali, kayak waktu itu mati lampunya sudah jam 8 atau jam 9, saya tutup, Mas. Langsung saya suruh close. Udah tutup aja. Mau lampunya itu hidupnya sebentar, mau hidupnya lama ya sudah. Saya juga kan perlu beristirahat. Karena saya kan bukan hanya, maksudnya pekerjaan saya bukan hanya punya kuliner ini ya. Saya juga pagi kan jadi guru gitu. Saya jadi pendidik. Jadinya kalau saya capek ya udah saya tutup. Atau kendala lainnya misalnya ada keperluan lain atau seperti apa gitu ya, saya tutup, Mas. Jadi memang nggak terlalu yang ya memang buka terus, tapi kalau ada kendala yang benar-benar harus terpaksa ya saya tutup gitu. Karena saya juga kan udah capek. Pagi sekolah, pulang sekolah dagang, istirahatnya kurang gitu. Jadi kalau memang benar-benar emergensi kayak mati lampu yang sudah malam, ya saya tutup. Tapi kalau mati lampunya siang, enggak gitu. Uh, Kalau dari saya sekian ya Bu, cukup dari itu saja pertanyaan dari saya. Terima Ya. kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.